Menghadapi prediksi lonjakan volume kendaraan, pada momen liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026, segala pihak sudah bersiaga. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Polri, hingga Jasa Marga. Berbagai inisiatif khusus pun telah dikerahkan guna mengurai kemacetan di sejumlah ruas tol utama, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Langkah ini kian penting, menyusul prediksi BMKG terkait adanya curah hujan tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Ya, berdasarkan prediksi, puncak arus mudik libur Nataru 2026 akan terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 dan puncak arus balik pada 2 Januari 2026. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono menyebut, prediksi ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan hal ini dipengaruhi adanya himbauan dari pemerintah soal work from anywhere pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025. Jadi dengan kondisi itu, saya ulangi, bahwa tercatat lebih dari 660.000 kendaraan yang keluar, yakni dengan peningkatan 8,9% dari normal, tapi minus 2,4% dibanding dengan tahun lalu. Nah, hal ini mungkin harus diantisipasi karena dalam pengenaan work from anywhere yang akan ditetapkan, maka proyeksinya akan terjadi peningkatan di tanggal 23 maupun 24, ya terutama 24. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rifan menyebut pihaknya telah menyiapkan berbagai kamera kualitas tinggi di berbagai ruas jalan tol. Kamera ini digunakan untuk memantau titik kemacetan, pelanggaran lalu lintas, hingga mendeteksi truk dengan muatan berlebih. Dengan lebih dari 3.000, kalau misalkan per 500 meter itu jalan ruas kami ada kameranya, dan kamera pun dilengkapi dengan berbagai kamera yang kualitas tinggi, termasuk AI, ya, dengan kendaraan yang bisa direkomendasikan dari kendaraan, dan kemudian juga berbagai hal termasuk memfungsikan wait and motion, ya, yang sebagai bagian monitor untuk bisa dimonitor terutama yang over dimension dan overload. Nah, yang mendominasi adalah mengoptimalkan bagaimana traffic counting itu bisa dilakukan dengan baik. Senada, pihak kepolisian juga telah melakukan berbagai inisiatif untuk memastikan kenyamanan berkendara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya telah mengecek kesiapan pos terpadu, peralatan pendukung, hingga strategi penanganan kemacetan. Mulai dari masuk tadi kita melaksanakan pengecekan tentang kesiapan dari pos terpadu, di mana disiapkan berbagai macam peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Misalkan peralatan untuk mengantisipasi ataupun menghadapi apabila terjadi laka, kemudian juga ada peralatan yang digunakan untuk mengecek kondisi jalan, termasuk juga tadi ada drone yang bisa digunakan untuk capture pelanggaran yang terjadi dengan sistem ETLE. Kemudian tadi di dalam juga kita bisa mengecek tentang kondisi terakhir dari seluruh jalur tol yang ada di Indonesia, baik yang ada di Jawa Tengah, kemudian yang ada di Jawa Barat, kemudian tadi juga sempat melihat jalur yang sempat terdampak bencana di wilayah Medan. Dari segi regulasi, Menteri Perhubungan Budi Purwandandi memastikan akan tetap diberlakukannya diskon tarif tol yang lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 20% pada 26 ruas jalan tol di seluruh Indonesia
yang akan berlaku pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025. Lebih lanjut, Dudi juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau kondisi cuaca sebagai bagian dari perjalanan. Kami ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam melaksanakan perjalanan untuk selalu dan senantiasa melihat atau memantau kondisi cuaca sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa di bulan November, Desember, dan Januari berdasarkan apa yang disampaikan oleh BMKG kondisi cuaca cukup kalau kami sampaikan cukup tidak begitu baik ya. Intensitas hujan yang begitu tinggi. Saya harapkan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan seluruh channel informasi yang tersedia, baik yang disampaikan oleh BMKG maupun Travoy, sehingga bisa merencanakan perjalanannya dengan baik. Harapannya bahwa dengan melakukan perjalanan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terlalu memaksakan apabila memang cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Diharapkan dengan semua persiapan ini, masalah kemacetan tahunan yang kerap terjadi setiap liburan panjang dapat terurai dan perjalanan masyarakat dapat tetap aman di tengah potensi cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.